Selamat berjumpa kembali dalam program Sang Doktrin. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara, 2 Tesalonika 2 ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sebenarnya dalam perkataan Paulus ini terkandung dua topik yang jelas. Jadi bagian pertama yang ingin saya angkat, bagian kedua itu bicara mengenai eskatologi, mengenai hari kemurtatan, lalu mengenai manusia durhaka atau antikris itu. Saya akan skip bagian yang kedua, tapi saya akan fokus dulu pada potongan ayat yang pertama yang berkata, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Ini peringatan Paulus yang menurut saya sangat jelas. Jangan biarkan dirimu disesatkan. Ya. Terus dia tambahkan dengan cara bagaimanapun juga. Maksudnya apa? Kata disesatkan di sini, kalau diterjemahkan, kita ambil dari bahasa aslinya. Ya, kata diterjemahkan, kata disesatkan itu diterjemahkan dari bahasa asli eksapatau. Eksapatau. Ya. Eksapatau itu artinya yang pertama, ditipu. Yang kedua, merayu dengan segala hal yang manis dengan tujuan menipu. Jadi penyesatan itu yang Paulus maksudkan dengan kata eksapatau di sini adalah penipuan. Jadi orang yang tersesat itu orang yang tertipu. Nah, cara menipunya itu bagaimana? Itu dengan cara yang manis. Dengan cara yang indah. Dengan cara yang sebenarnya bujuk rayu. Nah, ini kan strategi. Strategi dari penyesatan itu tidak terasa karena dilakukan dengan cara yang bisa diterima. Begitu. Lihat, penipuan itu cara bekerjanya itu dengan menggunakan hal-hal yang manis. Strateginya, strategi lawan. Kita harus waspada. Paulus katakan, lawan kita memakai strategi untuk menghancurkan iman orang percaya dengan menggunakan berbagai cara yang manis. Merayumu, memenangkan hatimu, menunjukkan penampilan yang manis, menjeratmu sampai kamu tidak berkutik. Begitu. Jadi seperti permen yang dibungkus dengan rasa yang manis, tetapi sebenarnya itu isinya racun. Sampai
mematikan. Begitu. Jadi ngeri saudara, penyesatan itu terjadi, penyesatan atau penipuan terjadi dengan cara merayu, memenangkan hati, ya, sampai engkau terpikat, menunjukkan sesuatu yang manis sekali, lalu menjeratmu. Kalau engkau sudah terjerat, engkau tidak bisa terlepas lagi. Yesus menggunakan sebagian besar waktunya dalam pelayanannya untuk memperingatkan tentang penyesatan. Saya ulangi lagi apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 7, 22-23. Lihat. Yesus banyak menyampaikan topik penyesatan. Topik-topik memperingati pendengarnya yang berkaitan dengan penyesatan adalah topik-topik yang selalu diulang Yesus. Matius 7, 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat, hari terakhir banyak perbuatan-perbuatan yang akan memikat hatimu, menjeratmu, yang memenangkan hatimu, yang merayumu kelihatan benar. Apa? Bernubuat atas nama Yesus. Yesus sendiri sudah katakan. Mengusir setan atas nama Yesus. Mengadakan mujizat atas nama Yesus. 3 topik ini akan menjadi sangat hot di akhir zaman. Akan terus berduplikasi, bergelombang besar, sehingga banyak orang meyakini ini sebagai satu hal yang memang betul-betul dari Tuhan. Makanya engkau kalau mau terlepas dari penyesatan, berpegang kepada sound doctrine. Ramai sekali di akhir zaman dengan perbuatan-perbuatan bernubuat atas nama Yesus. Mengusir setan atas nama Yesus. Mengadakan mujizat atas nama Yesus. Padahal bukan Yesus yang menyuruhnya. Tapi mereka katakan dalam nama Yesus, aku bernubuat. Aku melihat sesuatu sedang terjadi di Indonesia. Aku nubuatkan Indonesia. Tahun ini akan terjadi tahun kelimpahan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan. Oh puji Tuhan. Lebih keras lagi. Kalau sudah dengar begitu aja sudah akal sehat nggak dipakai gitu. Gunakan akal sehat. Ikut Tuhan itu akal sehat bukan emosi. Lalu usir setan. Oh sudah lihat orang yang mengusir setan. Wah di Facebook itu ada itu ibu-ibu yang mengusir setan. Gitu. Ya bukan orang percaya dia. Saya pernah lihat. Oh, hebat juga ilmunya itu. Saya lihat di. Saya tidak akan sebutkan namanya. Nanti Anda cari-cari lagi dia begitu. Populer itu dia itu. Populer itu. Di mana begitu? Di Kuningan apa? Saya lupa di tempatnya di Jawa Barat sana. Lalu mengadakan mujizat. Oh KKR mujizat. Kesembuhan. Apa?
Musim COVID tiarap semua. Mana itu? Yang tawarin-tawarin mujizat. Festival kuasa Allah. Musim COVID mana? Kenapa nggak lakukan mujizatnya? Di waktu-waktu biasa lakukan mujizat. Kesembuhan ketika ada penyakit malah tidak lakukan. Karena tidak pernah diperintahkan Tuhan. Melakukan sensasi supaya dilihat orang. Iya kan? Begitu kan? Nah saudara, Alkitab katakan Yakobus 4 ayat 7. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Satu-satunya cara untuk melawan penyesatan adalah menundukkan diri kepada Allah. Menundukkan diri kepada wahyu Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Otoritas firman Allah harus kita junjung tinggi. Begitu. Bahwa firman Allah satu-satunya otoritas yang absolut. Kata-kata yang final. Yang tidak pernah berubah. Tidak bisa berkurang. Tidak bisa bertambah. Tidak pernah salah dan tidak mungkin menjadi salah. Lawan dengan apa? Dengan prinsip-prinsip sound doctrine. Itulah peperangan rohani. Bukan peperangan rohani itu mengikat roh-roh jahat di udara. Apa yang kau mau ikat? Engkau sendiri masih terikat. Begitu. Ya? Apa itu doa keliling, doa keliling? Ya, doling namanya. Ini orang gak ngerti Alkitab itu. Ngomong-ngomong doling itu doa keliling. Apa yang kau mau kelilingi? Belajar firman Tuhan supaya engkau tertanam dalam firman Tuhan. Bukan mengikat roh jahat. Engkau sendiri masih terikat. Kebenaran harus membebaskan engkau. Mengerti sound doctrine itu adalah kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya yang akan memerdekakan engkau. Yohanes 8 ayat 32. Dan kebenaran akan memerdekakan engkau. Yesus sendiri bilang freedom itu. The real freedom. Itu yang sesungguhnya ketika kita mengenal prinsip-prinsip kebenaran yang alkitabiah. Jadi fighting over. Harus expose penyesatan-penyesatan itu. Kebenaran harus di-defended, kita pertahankan. Ingat kan tugas eklesia. Kita adalah eklesia. Gereja Tuhan. Jemaat Tuhan. Church. Ya, church tidak pernah menunjuk building, selalu menunjuk kepada manusia, kumpulan orang, kepada diri kita. Tugas gereja itu apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran, basisnya. Kalau mau bangun rumah kan ada fondasinya sama pilarnya. Pilarnya itu, tiangnya itu, sama fondasinya itu. Jadi kita mempublish kebenaran. Menyatakan kebenaran. Kita mensupport kebenaran. Lalu defend it dan expose penyesatan. Kenapa? Karena penyesatan itu terjadi dengan cara yang manis. Merayu, memenangkan hatimu. Menunjukkan penampilan yang manis. Kalau dia sudah dapat hatimu, engkau akan seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Kemanapun engkau ditarik, engkau akan ikut. Lupa semua firman Tuhan. Ketika saya nasihatkan firman Tuhan, engkau tidak peduli. Kenapa? Karena engkau berpikir praktekmu yang benar. Praktek harus diuji oleh
prinsip firman Tuhan. Jadi ajaran-ajaran yang menyesatkan itu tidak terlihat menakutkan. Justru manis dan lembut. Ajaran-ajaran yang menyesatkan itu mempunyai trik yang sangat halus untuk memikat pendengarnya. Ajaran-ajaran yang menyesatkan itu dibungkus rapi melalui ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga kita berpikir ajaran itu dari Tuhan. Ya iya, tadi Yesus sudah katakan bernubuat atas nama Yesus. Mengusir setan atas nama Yesus. Mengadakan mujizat atas nama Yesus. Bagaimana engkau tidak tertipu? Kalau tidak tahu mana ajaran yang benar, engkau pasti tertipu. Tapi kalau engkau memegang ajaran Alkitab, ajaran rasul-rasul, satu-satunya wahyu Allah yang tidak pernah salah dan tidak bisa salah, absolut dan final adalah Alkitab. Maka engkau akan aman. Yesus sendiri katakan, tadi saya sudah bacakan kepada Anda di dalam Matius 7, 22-23. Kemudian Yesus mengulangi lagi. Ini Olivet Course gitu ya. Saya senang membaca Olivet Course. Karena ini merupakan the final moment. Matius 24, 3-5. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Olivet ya. Mount Olive. Datanglah murid-murid ini. Mount Olive ini sejarahnya luar biasa. Kalau ya ikut kelas saya, kelas Wahyu, kelas Eleos Theological School, eksegesis kitab Wahyu, saya mengulas tentang Olivet ini. Olivet merupakan sebuah kebanggaan orang percaya. Luar biasa peristiwa-peristiwa akan terjadi. Lihat ya, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ketika murid bertanya, kapan Tuhan engkau akan datang? Second coming itu kapan, Yesus? Ingat, saya sudah pernah menjelaskan kedatangan Yesus terjadi dalam 2 tahap. Kedatangan Yesus yang kedua terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama disebut rapture, tahap kedua disebut parousia. Kedatangan tahap pertama, kedatangan Yesus yang kedua kali tahap pertama, rapture itu, Yesus datang untuk gerejanya. Sementara kedatangan Yesus yang kedua kali tahap kedua, parousia, Yesus datang bersama gerejanya. Kedatangan Yesus yang kedua tahap pertama yaitu rapture. Yesus datang di angkasa, tidak menyentuh tanah, tidak menyentuh bumi. Tetapi parousia, kedatangan Yesus yang kedua kali tahap yang kedua, kakinya menyentuh bumi. Di mana dia turun? Di Olivet. Dari Olivet Yesus akan masuk ke Yerusalem. Nah saudara, waktu mereka tanya, kapan Tuhan? Tandanya apa Tuhan? Apa tanda kesudahan dunia? Ada 3 hal di situ ditanyakan. Bila mana itu akan terjadi? Apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus. Yesus tidak menjawab hal itu, tapi dia berkata, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sekarang saya tanya, penyesatan sudah terjadi atau belum? Ya sudah, karena kita sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Penyesatan sedang terjadi, sementara terjadi, akan terjadi. Intensitasnya akan semakin besar, semakin lama semakin besar. Itu sebabnya saya akan terus memperingatkan engkau melalui firman Tuhan. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka
akan menyesatkan banyak orang. Saya akan lanjutkan firman Tuhan ini dalam kesempatan berikut. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.